Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang hebat, yang soleh-soleha, apa kabar? Semoga kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, serta senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita belajar dari rumah untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 3. Terlebih dahulu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dimudahkan dalam belajar serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anak yang hebat, yang soleh-soleha, hari ini kita belajar materi pelajaran 6, kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Syuaib alaihissalam. Terlebih dahulu Ustazah akan menjelaskan kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra ketujuh dari 12 putra-putri Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yusuf dikurniakan Allah rupa yang bagus, paras yang tampan, dan tubuh yang tegap. Pada suatu malam, Nabi Yusuf sedang tidur dan bermimpi dikelilingi adanya 11 bintang, matahari dan bulan yang berada di langit turun dan sujud di depannya. Lalu Yusuf pun menceritakan mimpinya kepada ayahnya. Menurut ayahnya, mimpi itu pertanda bahwa Yusuf akan mendapat karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayahnya berkata, "Jangan kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, supaya mereka tidak tergoda oleh setan dan mencelakakanmu." Karena rasa jengkel saudara-saudaranya terhadap ayahnya dan iri hati terhadap Yusuf, saudara-saudaranya pun merencanakan untuk membunuh Yusuf. Tetapi salah satu kakaknya berpendapat agar jangan membunuh Yusuf, tetapi membuangnya saja ke dalam sumur. Kemudian Yusuf pun dibawa ke hutan mendekati sumur tempat para pedagang sering mampir mengambil air. Mereka pun membuang Yusuf ke dalam sumur, dan saudara-saudara Yusuf kemudian pulang dan berkata pada ayah mereka, "Wahai ayah, kami tadi sedang bermain dan berlomba memanah, lalu kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Tiba-tiba dia dimakan serigala. Apakah ayah tidak percaya kepada kami?" Mereka pun menunjukkan bekas baju Yusuf yang berlumuran darah palsu. Ayahnya pun berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, maka hanya bersabar adalah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja aku memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan." Ketika Yusuf sedang berada di dalam sumur itu seorang diri, diliputi oleh kegelapan dan kesunyian yang mencekam. Ia melihat ke atas, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri memikirkan bagaimana ia dapat meloloskan dirinya. Sampai akhirnya ada musafir yang mendengar teriakan Nabi Yusuf. Kemudian menolongnya dan berencana untuk menjual Yusuf sebagai budak di Mesir.
Yusuf lalu dibeli oleh seorang pejabat Mesir yang bernama Kitfir al-Aziz. Yusuf hidup tenang dan tentram di rumah Kitfir al-Aziz sampai suatu ketika Zulaiha, istri Kitfir al-Aziz, tertarik kepada Yusuf dan menggodanya untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Yusuf memiliki iman yang kuat sehingga tidak tergoda dengan rayuan Zulaiha. Akhirnya, karena keteguhan hati dan imannya itu membuat Zulaiha marah dan memenjarakan Yusuf. Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam penjara bukannya karena ia telah melakukan kesalahan atau kejahatan, akan tetapi karena sewenang-wenangnya penguasa yang memenjarakannya untuk menutupi dosanya sendiri. Yusuf selalu berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan dan ketabahan menjalani ujian hidupnya. Di dalam penjara, Yusuf sempat menafsirkan mimpi rekannya. Tafsir mimpinya ternyata menjadi kenyataan. Setelah menafsirkan mimpi temannya di penjara, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam mulai dikenal dengan tafsir mimpinya yang tepat. Pada saat itu, raja pun mengundang Nabi Yusuf alaihissalam ke kerajaan untuk menafsirkan mimpinya. Dari mimpi sang raja, Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan bahwa kerajaan akan dilanda musim kemarau 7 tahun lamanya. Sang raja pun disarankan untuk mengumpulkan bahan makanan selama 7 tahun sebelumnya, karena pada saat itu adalah masa kesuburan di negeri itu. Karena keluasan dan kemampuan Yusuf dalam menafsirkan mimpi, Raja Mesir membebaskan Yusuf dan mengangkat Yusuf sebagai bendahara kerajaan. Yusuf kemudian menikah dengan Zulaiha karena suaminya meninggal dunia. Tafsir mimpi Nabi Yusuf menjadi kenyataan. Terjadi musim kemarau selama 7 tahun dan banyak negeri yang kekurangan makanan. Banyak orang dari luar Mesir yang datang ke Mesir meminta bahan makanan, dan ada pula rombongan yang ternyata saudara-saudara Nabi Yusuf yang dulu mencelakainya. Namun, mereka tak mengenal Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kemudian bertemu dengan saudaranya Benyamin, dan selang beberapa lama kemudian Nabi Yusuf kembali ke Palestina dan menemui ayahnya. Adapun pelajaran yang dapat dipetik dari hikmah kisah Nabi Yusuf alaihissalam, yang pertama, hikmah Nabi Yusuf dibuang di sumur, kemudian dipenjara penguasa Mesir, semuanya itu merupakan jalan yang harus ditempuh Nabi Yusuf untuk mencapai puncak kebesaran dan kemuliaan. Kemudian, seorang mukmin yang percaya kepada takdir tidak akan kecewa dan berkecil hati bila tertimpa suatu musibah. Ia harus menghadapinya dengan penuh kesabaran dan tawakal, serta memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar melindunginya dan mengampuni segala dosanya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Tugas kalian adalah menuliskan 2 hikmah dari mempelajari kisah
keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian anak-anak ustazah yang hebat, yang soleh-soleha, silahkan kalian pelajari kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam, kemudian menuliskan 2 hikmah mempelajari keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.